Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen all zusammen. Wie geht's? Okay. Ich heiße Tresnasi Nuraini. Ich wohne in Indonesia. I think it's enough to introduce myself for you all. Okay, jadi today we will learn about German article ya. Jadi kita akan belajar bahasa Jerman tapi terkait dengan artikel. Nah, jadi di sini tuh kita sama-sama belajar. Aku pun mencoba untuk belajar. Nah, jadi di sini nih kita mencoba membahas terkait artikel. Kalian udah pernah dengar ya artikel dalam bahasa Inggris. Ayo, masih ingat nggak artikel dalam bahasa Inggris? Nah, artikel dalam bahasa Inggris. Nah, itu contohnya. Ada yang masih ingat nggak? Oke, jadi kita mengingat bersama-sama. We will remember together. Nah, jadi gimana? Di sini itu misalnya untuk kata benda, misalnya adalah the. Terus kemudian untuk yang singular itu adalah misalnya a sama an. Oke, the ini biasanya tuh digunakan ya pada umumnya gitu loh, kata benda umumnya. Jadi pada umumnya. Ya gitu, pada umumnya. Oke. Kemudian sama an ini, kalau ini dia ketika awal kata benda tersebut adalah hurufnya non vokal. Jadi non vokal. Nah, non vokal, sedangkan ini ketika kita bisa menggunakan an kalau pas huruf awal kata benda atau huruf awal dari noun tersebut itu adalah vokal. Oke, kita tahu kan huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, O. Oke, contoh for example. Nah, for example itu dia contohnya misalnya gini, the house. The house. Ya, oke, itu contohnya ya. The house, the flower, the bed, and others. Oke, dan lain-lain. Oke, kemudian kalau yang non vokal, nah non vokal ini contohnya adalah nah kan dia huruf awalnya non vokal apa? A flower. Contohnya dan lain-lain. Kemudian kalau an itu apa ya? Ayo. An apple. Tapi itu lebih ke ini sih, kalau lebih vokal sama non vokal itu lebih kita kayak cara membacanya dari noun ini gitu. Nah, kemudian habis itu, nah kalau di Jerman, nah ini yang mau aku bahas. Jadi kita belajar bersama-sama bahasa Jerman. Oke, kita udah mengingat kembali dalam bahasa Inggris, sekarang kita belajar bahasa Jerman. Nah, di mana artikel dalam bahasa Jerman, kalau misalnya untuk yang the ya, untuk yang the itu dia contohnya ada das, ada die, ada der. Nah, kemudian untuk yang dan an ya. Maaf. Nah, itu contohnya apa ya? Ein, in, und, eine. Oke. Nah, oke. Ini akan ku bahas perbedaannya. Jadi ketika kita menggunakan das, das ini ketika kita kalau dalam bahasa Jerman itu ketika ada kata benda atau noun phrase dia yang netrum. Jadi kita kata benda tersebut dia tidak memperlihatkan dia jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya ada juga aku waktu SMA pernah belajar kan kalau bahasa Arab juga itu ada pokok dia berdasarkan dari jenis kelamin maupun dari jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Dalam bahasa tuh gitu. Nah, bedakan dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi misalnya kalau das itu gitu. Jadi ketika dia tidak bisa dia tidak melihat kata benda tersebut dari jenis kelaminnya gitu. Kemudian
Kalau di ini adalah untuk yang maskulin. Sorry, yang feminim. Nah, feminim. Jadi untuk yang cewek gitu. Kemudian kalau dia, nah dia ini tuh sorry, kok bahasa Inggris ya jadi. Ini bahasa Inggris. Oke. Dia. Nah, dia ini tuh dia itu untuk kata benda atau noun yang dimana dia maskulin. Oke. Jadi untuk contohnya apa nih? Contohnya itu das Haus. Jadi intinya itu artinya the house. Oke. Kemudian apa? Kemudian contoh lainnya adalah feminim ya, cewek berarti. Nah, misalnya di ini, die Frau. Die Frau berarti the woman. Kemudian apalagi ya? Die owl. Oke, ini artinya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu artinya the owl. Artinya burung hantu. Nah, kemudian kalau dan ya. Terus kemudian dia ini kan untuk yang maskulin, untuk yang cowok. Misalnya aku salah nulis lagi. Misalnya gini. Dia apa ya? Diamond. Artinya the man. Gitu. Terus dan lain-lain ya, sebenarnya tuh banyak banget kosakata atau frasa dalam bahasa Jerman itu yang kita harus tahu sih sebenarnya, ya mau gimana lagi gitu. Jadi kata benda itu tuh emang harus sering banget kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, oke, jadi sebenarnya ada tambahan juga nih. Kita bagaimana sih cara ngebedain di sama dia? Selain feminin maskulin kan kita nggak tahu nih jenis kelamin dari si benda ini itu apa. Oke, jadi gini cara mudahnya kalau aku. Nah, ingat ini kan kalau ini kan kata bendanya awo. Apa? Awo. Nah, gimana? Dia itu kata terakhirnya adalah ya kan? Kan. Nah, itu dimana kalau tiap ada kata benda yang berakhiran huruf udah pasti dia menggunakan di. Oke, contohnya nih apalagi ya? Di kaza. Nah, di kaza ini itu di kaza artinya adalah the cat. Ya, kucing gitu. Jadi gitu teman-teman. Iya kan dia huruf akhirnya adalah Jadi dia pasti menggunakan di gitu. Oke, kemudian kita bahas lagi yang sama on. Nah, di mana untuk yang sama on ini itu kan ada ain sama ain ya. Nah, oke, ini tuh sebenarnya lebih gampang lagi. Nah, ain sama ain. Nah, jadi di mana ain ini tuh dia sama seperti equals with sama si dia ini gitu. Jadi dia maskulin juga. Nah, kemudian aine ini itu dia juga sama di feminim. Cewek, kata benda yang cewek. Jadi kita bisa menggunakan ain sama ain itu kapan? Ketika dia menunjukkan kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan ini sama an. Nah, jadi ketika dia singular. Nah, jadi ketika kata benda tersebut itu adalah tunggal. Nah, misalnya kalau kita menggunakan ain nih. Ingat, berarti dia maskulin. Nah, kalau dia maskulin, berarti kita bisa menggunakan dia adalah dia. Misalnya, ein man. Berarti a man, seorang laki-laki. Kemudian, kalau eine udah berarti eine Frau. Artinya a woman.
Oh ya, kita juga sebenarnya ya kalau bahasa Inggris itu hati-hati. Bedakan woman sama woman. Nah, ketika kalau misalnya ini dia woman itu adalah tunggal. Tapi kalau kita misalnya kita tulisnya itu salah. Ini adalah dia plural, guys. Jadi dia jamak. Jamak dari wanita-wanita. Oke. Itu hanya intermezzo aja ya yang tadi. Oke. Nah, jadi gitu guys, bedanya di situ. Nah, untuk menyatakan dia tidak ada, misalnya tidak ada di sini tidak ada seorang laki-laki. Oke. Nih, jadi gini. Kalau misalkan menyatakan dia negative sentence atau kalimat negatif. Nah, di mana kalau misalnya dia kalimat negatif nih, aku tulis dalam bahasa Indonesia aja ya nih. Misalnya kalau dia kalimatnya dia negatif, nah di mana kalimat negatif ini untuk yang ein sama eine, nah ini itu misalnya ya di kalau bahasa Indonesia itu di sini tidak ada orang laki-laki, berarti gini. Untuk yang ein berarti here. Nah, here. Nah, oke. Nah, itu kind man. Nah, artinya tuh di sini tidak ada seorang laki-laki gitu. Demikian juga dengan eine. Nah, eine itu juga dia sama. Berarti hier keine Frau. Gitu. Oke, sebenarnya gitu aja. Kemudian kalau dubis apa ya? Kamu adalah ini kan kalau jadi misalnya gini kan ada kata nih. Kamu adalah misalnya nih aku tulis dulu ya bahasa Indonesianya. Kamu adalah saudara perempuanku. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu you are my sister. Nah, dimana kalau dalam bahasa Jerman? Dalam bahasa Jerman itu adalah du bist. Nah, karena dia menunjukkan dia saudara perempuan, berarti kita sisa menunjukkan meine. Ya kan tadi eine. Ya, kita dia karena my, jadi meine apa ayo? Schwester. Nah, gitu teman-teman. Dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya kamu adalah saudara priaku, juga sama. Berarti du bist meine Junge. Gitu. Nah, oke. Mungkin dari itu aja sih kalau dari aku. Kalau misalnya, jadi, oh ya, sebentar. Aku mau nambahin lagi kalau misalnya untuk das, kalau untuk yang das ini gimana untuk penggunaan kata tunggalnya, misalnya kayak a house, dia tuh mengikuti si ini nih guys. Jadi jadi ini aku buat kunci gimana untuk yang das itu ketika dia tunggal dia bisa menggunakan ein. Kemudian untuk yang di ini kan dia feminim berarti eine. Kemudian dia ini tuh lebih ke ein. Oke. Nah, sebenarnya kata kuncinya di itu aja sih, guys. Nah, ini tuh ada keyword untuk kita belajar permulaan dalam bahasa Jerman untuk artikel. Semoga membantu.